Hai Besti, welcome back di Besti Edition. Apa kabar nih kalian semua? Coba kalian spill di kolom komentar. Sekarang lagi ikutin berita apa sih? Kali-kali besok di episode selanjutnya bisa kita bahas di sini. Nah, hari ini aku kedatangan dua ibu. Yang satu seorang ibu dari 3 anak, tapi duanya on the way. Dan satu lagi ini ibu dari 10 anak asuh. Nah, coba kita panggilkan sama-sama nih bareng-bareng di Besti Edition. Welcome buat Nadia Syafira dan juga Pratiwi Novianti. Udah pernah kesini dong, kita udah pernah ketemu ya sebelumnya. Udah pernah di It's Me juga. Jadi semuanya pasti udah familiar sama dua wajah kedua ibu ini. Mungkin mau saya hai-hai dulu buat Besti-Besti yang di rumah. Hai Besti. Nah, pas banget nih hari ini aku kedatangan dua ibu yang Masya Allah luar biasa banget. Karena kita bakal ngebahas soal the power of mother love. Mungkin buat kalian semua ini yang udah pernah menjadi seorang ibu, pasti tahu betapa besarnya kasih seorang ibu. Nah, hari ini seru banget, bakal seru banget karena ada dua ibu yang kalau aku bilang Masya Allah hebat banget ya. Amin. Amin. Apa kabar Bu Mil? Aku kaget karena penampakannya tidak seperti Ibu Mil. Tapi Masya Allah isinya dua. Ada dua, iya. Jangan salah, ini ada dua. Ada dua. Gimana Betul. ceritanya? Ini katanya nyundul.com ya? Bener-bener nyundul. Yang pertama baru 2 bulan, 3 bulan. Terus isi lagi. drung. Iya langsung. Subur. Subur langsung dua, dapatnya bukan Iya, satu tapi Masya Allah dua. dapatnya dua. Genre udah tahu? Udah, apa belum? perempuan. Udah. Iya, perempuan. Udah reveal dua. Ini berarti dia identik dari satu telur atau? Iya betul, identik dari satu telur. Jadi yang benar-benar mirip banget. Berarti ada keturunan dong? Enggak? Nggak ada. Enggak ada? Enggak. Kenapa Yang bisa? pengen punya anak kembar berarti ada chance ya? Ada. Nah, Besti semua yang belum nonton, kemarin ada episodenya It's Me dari Nadia, cerita lengkap tentang semua kisah hidupnya dari hamil anak pertama sampai sekarang. Gimana? Kalau di sini boleh nggak? Mungkin yang belum pada nonton boleh diceritain ini anak pertamanya. Tadi aku ketemu di atas. Iya boleh banget. Tadi Kak Gigi ketemu Bibu. Namanya Bibu siapa? Namanya tuh Kevano. Oh, namanya Kevano, tapi Iya, dipanggil Bibu karena dari dalam perut aku udah sering manggilnya Bibu. Terus ketika lahir ternyata Bibu spesial. spesial, Gitu. Masya Allah ya. Masya Allah, aku dipercayain buat ngurus Bibu gitu, harus Itu rezeki sabar. ya? Rezeki alhamdulillah. Tapi sekarang gimana keadaannya? Sehat? Keadaannya sih turun naik ya Kak, karena aku kan emang udah paham atas kondisi anak spesial, udah bilangin sama dokter kalau anak seperti Bibu ini emang kayak roller coaster lah, intinya sakitnya ada aja. Karena Bibu pas lahir pun bawa banyak penyakit, cuman ya udah jalanin aja, insya Allah. Insya Allah ada jalannya ya kalau kita namanya juga niatnya baik, apalagi Niatnya baik. kasih seorang ibu Insya Allah pasti ada jalannya. Pasti. Oke, ini semoga yang kedua ini sehat, Amin ya Allah. lancar Amin, semuanya. amin ya Allah, amin. Berarti dikasih rezeki lagi, berarti mau dikasih kekuatan lebih lagi Iya, Insya Allah ya. amin, Masya Allah. Tapi gimana sih bagi waktunya nih, ngurus anak, ngurus suami, sekarang hamil lagi, sekarang masih nyusuin nggak? Enggak, karena Bibu ada saluran pernafasannya, dia pokoknya ada kendala, jadi dia harus pakai selang. Jadi dia nggak bisa pakai ASI. Kayak di sonde gitu. Jadi dia harus pakai sufor juga khusus. Karena Buat untuk perkembangannya ya, buat perkembangannya. Jadi harus pakai sufor yang khusus. Terus jadinya aku nggak kasih, karena kebetulan pas lahir itu kan aku juga sempat stres ya. Pasti. Karena kan tiba-tiba banget aku taunya. Jadi dari kan biasanya bukannya nggak tahu ya, aku tuh biasanya kan sebelumnya ada cek dulu gitu kan. Aku mau cek 9 Semuanya? bulan aman dibilangnya. Cuman dibilangnya aman. Aman. Pas lahir kaget juga. Pas lahir udah bener-bener pengen, udah biru semua, udah. Oh gitu? Iya, udah yang pengen lewat. Aku sampai disuruh pasrah sama dokter. Ternyata dia ada jantung bawaan lumayan besar, terus. Kamu lahirnya normal apa? Normal, sesar? alhamdulillah. Oh, lahirnya normal. Jadi bener-bener kaget banget Kaget gitu ya? banget pas baru lahir ngelihat. Aku kan maksudnya Bibu kan salah satu spesial yang trisomi 21 ya, Down syndrome. Jadi kita pas lihat lahir tuh kita udah paham mukanya khas kan ya. Terus pas aku lihat kok Bibu kayak yang suka aku lihat, karena feeling aku juga, jadi aku udah punya firasat sih dari pas Sebelum hamil. lahir? Sebelum lahir. Firasatnya gimana? Firasatnya tuh aku sering dilihat di TikTok, aku sering ngeliatin ibu yang punya anak spesial kayak Bibu gitu. Jadi aku pas Bibu lahir ngelihat kok mukanya sama yang waktu itu aku lihat di TikTok ya. Karena mungkin sebelumnya belum pernah ngeliat gitu. Belum. Jadi kayak aku ngeliatnya baru-baru banget pas hamil, ya mungkin itu yang dibilang seorang feeling ibu tuh kuat ya. Jadi pas lahir
baru ketahuan, baru benar-benar kayak benar-benar roller coaster banget Kak Gigi, karena dia turun naiknya sebelum sampai hampir dia pernah lupa nafas juga gitu-gitu. Jadi kayak udah sekarang aku harus ikhlas jagainnya, dan alhamdulillah sekarang udah ikhlas sih. Cuman pas awal-awal emang agak susah ya, mungkin penerimaannya pasti itu susah banget, manusiawi. Terus ketika aku mau ngurus-ngurus segala macamnya baru sayangnya tuh langsung pasti. Ya jadi ngerasa enggak kok anak gue sama aja gitu. Terus tiba-tiba dapat kesundulan langsung 2, gimana rasanya? Sedih, awalnya sedih dulu karena pertama trauma masih ada, trauma persalinan masih ada, karena aku ngelihat rumah sakit aja tuh langsung gitu loh, kayak langsung dunianya tuh langsung balik lagi ke masa-masa itu. Terus pas jadi aku datang ke psikolog juga untuk ngilangin trauma, karena kan aku tiba-tiba isi, jadi aku harus jangan stres. Setuju. Terus dikasih lah 2 ternyata, Masya Allah. Mungkin itu juga pas pertama kali tahu juga langsung tahu 2? Langsung kaget pas ke dokter, ini kok ada 2 janin ya? Hah? Kita kaget, tapi itu dia sesuai sama mimpi papinya. Jadi gitu? Iya, papanya tuh mimpi dulu. Katanya coba deh kamu tes pack, soalnya aku mimpi dorong stroller kembar. Waduh. Jadi kayak nggak tahu ini kayaknya jalannya tuh udah dilewat mimpi papanya tuh, aku langsung tes pack padahal aku belum telat dapet. Terus ternyata udah 2 hasilnya. Biasanya kan dia kalau nggak salah dia emang lebih tinggi kan ininya kan begitu kalau kembar, jadi mungkin sebelum waktunya udah kering gitu, udah cepet gitu kan. Ternyata pas periksa kembar, kaget juga sih. Cuman mungkin ini Allah ngasih buat nanti jagain abangnya, kan abangnya itu harus jadi ada tumbuh kembang yang harus yang pertama nih ngikutin adik-adiknya, karena kan tumbuh kembang dia pasti telat ya, jadi dia ngikutin orang yang di sekitarnya, jadi dia butuh adik sebenarnya kata dokter. Oh gitu? Iya harus. Terus langsung dikasih, Masya Allah. Tapi ya ini mungkin kekuatan juga buat ibu bapaknya dan di sekitarnya juga, Insya Allah. Pokoknya yang penting lancar, sehat, ibu sehat, bapak anaknya sehat, dua-duanya yang di dalam kandungan, ayah ibunya juga semangat kuat terus. Nah ini juga ada Mbak Novi kemarin udah sempat kesini, kita udah ngobrol ya. Kalau kemarin kita ngobrol soal Mbak Novi ini suka bantuin ODGJ. Dan belum lama ini aku dengar ada kejadian juga. Gimana Mbak ceritanya? Aku cuma dengar-dengar doang tapi belum terlalu ngikutin gitu. Makanya pas ketemu di sini kayaknya lebih indahnya kayaknya nanya langsung sama Mbak Novi. Oke. Jadi aku juga ditanya progres, aku juga bingung karena benar-benar mendadak semuanya, dan aku pun pada saat diinfo sama pengasuh, itu pengasuh udah gemeteran katanya ada pihak kepolisian. Oh kamu lagi nggak di rumah? Aku lagi bantu ODG jadi Cikarang. Oke. Terus diinfo pengasuh udah nangis-nangis, terus dia bilang ada pihak kepolisian datang 3 mobil katanya gitu. Terus mana sini saya mau ngomong, akhirnya saya ngomong sama pihak dari kepolisian tersebut, dia bilang menanyakan legalitas kita. Pertanyaan legalitas, terus saya bilang Pak tunggu sebentar saya on the way sana. Akhirnya saya on the way ke rumah, ternyata udah ada dari pihak Bareskrim Mabes Polri dan juga dari Kemensos Republik Indonesia. Udah ramai banget, ada Polres Ciledug juga dan juga TRC, Tim Reaksi Cepat. Setelah itu saya datang dan sekali lagi saya juga minta maaf atas ketidaktahuan saya. Saya ternyata memberikan akte notaris, emang sudah ada legalitas yayasan kita, tetapi untuk izin operasionalnya tidak ada gitu. Jadi waktu itu kita minta dispensasi untuk mengurus pemberkasan. Akhirnya mereka melihat dari Dinas Sosial Kota Tangerang juga datang, mereka melihat kondisi anak yang di rumah itu ada 10 totalnya, karena total seluruhnya ada 17, tapi 2 itu diambil sama ibunya. Gitu. Jadi hanya menitip rawatkan. Setelah itu pas melihat kondisi anak-anak kita, mereka bilang kok kita ada videonya, rekaman kita bahwa ini bagus kok, ini layak, anaknya gemuk-gemuk, lucu-lucu. Tapi tiba-tiba seketika pada saat di bawah, ada salah satu orang yang bilang, mohon maaf Mbak Novi, anak harus kita ambil semuanya. Dikarenakan alasan administrasi katanya gitu. Atau pemberkasan yang tidak lengkap. Terus akhirnya saya minta untuk diberikan keringanan, tidak diberikan, saya sampai mohon dan saya bilang saya mau sujud di kaki ibu, tolong jangan ambil anak saya mohon. Tidak diberikan dispensasi. Sampai hari ini saya belum bisa ketemu sama anak-anak saya dan juga pengasuh yang dibawa. Gitu, saya sudah minta perlindungan, memohon kepada sebuah pihak.
sampai detik ini kita nggak bisa ketemu. Masih buntu. Ya masih buntu. Nah kalau untuk kondisi anak-anak sendiri itu yang 10 yang dibawa itu umurnya berapa Mbak? Mulai dari 10 bulan yang dari Lubuk Linggau, Zaila, terus sampai ada yang 7 hari. Pada saat diambil 7 hari itu lagi kuning, kita minta dispensasi untuk ini nggak dibawa. Kita mau bawa ke rumah sakit gitu, tapi tetap nggak bisa. Bahkan ada anak ODGJ yang ibunya lagi kita rawat di Rumah Sakit Jiwa Jakarta. Bu, Pak, ini ada ibunya lagi berobat di Rumah Sakit Jiwa, tolong jangan dibawa. Tidak dikasih dispensasi juga. Gitu. Kalau alasan pemberkasan harusnya kan berikan kami waktu untuk menyelesaikan itu semua, bukan anaknya yang dibawa. Kalaupun anaknya dibawa, apakah bayi-bayi itu bisa mengurus dokumen masing-masing? Kan tidak bisa. Yang menguruskan adalah kita, tapi sampai detik ini kita belum mendapatkan keadilan. Oke, aku kan awam nih soal kayak apa ya yayasan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau yayasannya Mbak Novi ini tuh biasanya tuh memang yang punya izinnya tuh izin apa aja? Izinnya udah lengkap sih, udah mulai dari sosial, terus kemanusiaan, kayak gitu itu udah lengkap. Udah. Berarti kayak ODGJ tuh bisa, sudah ada. Anak-anak anak yatim piatu tuh bisa, ada tetap. Bisa ngurus anak gitu. Betul, bisa. tetapi untuk izin operasional tempatnya itu belum itu beda. dilegalkan, beda lagi. Jadi kalau, nih kan aku awam ya, jadi nggak tahu ya ini. Betul. Anggap saja aku tidak tahu apa-apa. Kan yayasan, terus nanti ada harus punya izin khususnya. Misalnya operasionalnya di mana dan di mana. Nah kebetulan rumah yang itu tuh nggak ada izin operasionalnya. Nggak ada karena itu rumah baru serah terima 1,5 bulan. Tuh saya mikirnya ya namanya juga kita awam, kita mikir kenapa enggak sih tinggal di situ aja. Terus alhamdulillah rezeki ada rumah itu tempat baru gitu kan untuk dan layak ya, layak maksudnya sekali gitu. Bukannya juga kayak ditelantarkan atau nggak diurus gitu. Bukan. Terus saya mikirnya tumbuh kembangnya juga baik, kenapa enggak sih taruh di situ gitu. Terus ya itu ternyata dipermasalahkan ya atas ketidaktahuan kita sudah meminta maaf, tetapi ya tetap tidak ada dispensasi atau toleransi sama sekali sih. Yang paling gede ada umur berapa itu Mbak? Yang di bawah 10 bulan Zaila. Itu yang paling besar? Yang paling besar. Yang lain bayi semua? Yang lain bayi semua. Ada 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Gitu. Ya mereka sih sebenarnya untuk kayak apa namanya kedekatan juga mungkin belum terlalu. Tapi nangis kejer. Jadi pas dibawa itu pas azan maghrib mereka masih membawa dan kondisinya pada nangis semua. Kan ada di video di Instagram saya. Aku tuh belum lihat tuh videonya. Itu anaknya pada nangis terus ada pihak dari Kemensos itu minta susu. Sedangkan mereka nyuruh kita buru-buru terus mereka minta kita bikin susu ya gimana? Dibawa dengan nggak tahu mobil yang ini udah dipencar. Itu hampir semua nangis. Ya pastilah bayi kan walaupun dia mungkin belum tahu ini itu, tapi kan dia mungkin kondisi kali ya. Iya. Kondisi terus rame juga. Rame, nggak biasa mungkin dibawa pergi-pergi. Iya, betul. Nah ini untuk kedepannya, kira-kira langkah-langkah apa sih Mbak yang bisa diambil? Kita masih berusaha fight untuk mengambil anak-anak saya, karena gimana pun saya berjuang untuk mereka, dari mereka ditelantarkan, ODGJ hamil ditelantarkan, kita rawat, biaya melahirkan kita yang tanggung sampai sekarang tumbuh kembangnya udah baik, gimana pun tetap mereka akan kita rawat, kita akan perjuangkan, tapi tetap kita akan mengikuti regulasi yang ada gitu. Jadi kayak kemarin diminta untuk klarifikasi kita datang, terus diminta untuk melengkapi pemberkasan, kita berikan juga mulai dari surat keterangan lahir, terus kalau ibunya ODGJ dari keluarga yang menyerahkan ke kita, itu udah kita kasih semua. Jadi semuanya transparan. Udah lengkap ya? Udah lengkap. Ya apapun pasti Mbak Novi ya bukan yang sempurna juga. Betul. Gitu kan, pasti butuh arahan juga sebenarnya kalau kurang apa kan dibicarakan ya. Betul. Bisa dibicarakan baik-baik. Ya pokoknya kita semuanya, basic semua yang di rumah, aku pribadi berdoa buat Mbak Novi dan anak-anak semoga walaupun nggak lagi sama Mbak Novi, semoga anak-anak itu dalam keadaan baik-baik, sehat dan bisa segera kumpul dengan cara yang sebaik-baiknya, bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Amin. Nah kalau semangat pastinya kan tidak meruntuhkan semangat Mbak Novi untuk selalu bantu orang lain dong pastinya kan. Masih banyak juga yang lain juga yang pasti mengharapkan sih Mbak Novi bisa banyak melakukan hal baik buat orang lebih banyak lagi insya Allah. Insya Allah anak-anak didoain terus, mereka sehat dalam keadaan yang baik-baik, layak, berkembang dengan baik. Semoga cepat kumpul lah, kumpul lagi. Nah ngikutin juga nggak
beritanya, ikut. Itu ngikutin. sedih banget pas videonya. Makanya ya Allah. Karena sampai kita pengen sujud, Bu, saya sujud di kaki Ibu deh, tapi tetap gimana pun jangan bawa anak saya. Ya walaupun mereka konteksnya anak asuh, tetap gimana pun ya saya sebutnya anak gitu. Tapi ya susah. Nih anak-anak ini tuh sehari-hari sama Mbak Novi? Dioper berganti-gantian, jadi mereka Gantian. kasih sayangnya tetap rata. Jadi nggak ada yang dispesialkan anak ini nggak, semua sama. Sama semua. Jadi diasuh bareng-bareng Diasuh sama tim bareng-bareng. pengasuh, Betul. sama Mbak Novi juga. Betul. Kadang yang ini ya di rolling lah ya. Di rolling betul. Ya, apapun kita sebagai ibu kan punya kapasitas ya. Betul. Kalau mungkin dalam sekali waktu bayi dan umurnya kan nggak jauh beda kan Nggak jauh semuanya beda, kan. iya. Kalau mau diurus misalnya 3-4 orang anak takutnya malah nggak, tapi ya semuanya insya Allah punya kasih sayang dan perhatian yang sama, diurusinnya juga insya Allah sama. Nah ngomong-ngomong soal anak nih, ini kan semuanya seorang ibu ya. Masya Allah. Kita punya video bestie happening nih lagi diomongin sama orang-orang. Kau dorang akan masuk. Aku pastikan kau berdua. Mana anak dia? Iman, Man, Mana anak awak? Man, Bawa sini keluar. Man. Sekarang bawa keluar. Cik, pergi ambil anak, Cik. Tolong, Cik. Cik, tolong, Cik, ambil anak ni, Cik. Cik, Iman, Iman, dia bagi anak dia pulang duk. Keluar. Cik, Iman, sini, sini. Iman, jangan Anak kau Oke, ini katanya lagi heboh. Sebenarnya bukan di negara kita, ini di negara tetangga. Ini katanya lagi sering lewat di FYP orang-orang. Udah pernah dengar ceritanya? Aku udah. Udah? Belum sih. Belum? Aku juga sebenarnya baru ini kelihatannya. Nah, mungkin kan Mbak Novi kali ya yang biasa menangani hal-hal gini ya, ketemu kekerasan apa segala macam. Ini pengen kasih edukasi ke besti-besti. Kalau hal-hal kayak gini terjadi di lingkungan kita atau di tetangga kita, sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil gitu, langkah yang kita ambil untuk bantuin gitu kan. Kadang-kadang kan kita rasanya pengen langsung ajar sendiri gitu kan, tapi kan nggak boleh. Sebenarnya tuh kita tuh harusnya gimana sih gitu. Dan untuk misalnya kan kadang-kadang kita cuma curiga-curiga gitu kan, kayak aduh ini ada apa sih, gimana sih caranya kita untuk mengulik tanpa takutnya kan melanggar hukum atau apa gitu. Biasanya kamu gimana ngomong langsung, Mbak, ibu tuh jangan gitu apa gimana? Ya biasa. Biasa ibu-ibu ya, mama ya, Langsung jiwa keluar ya. lagi. Anak itu lebih dengerin sama tantenya karena kayak nggak punya pressure. Kalau ibunya kan ketemu tiap hari kayaknya udah mumet gitu. Anak yang cerdas, yang pintar itu juga yang Mau yang aktif, Betul. explore gitu, yang banyak tanya, yang kadang-kadang kesabaran kita tuh diuji banget gitu sama biasanya. anak kita ya. Itu aku kan sering lihat di TikTok, oh caranya nih kalau Kamu tuh misalnya TikTok banget ya dia tadi. Iya. Aku lihat di TikTok, aku lihat di TikTok.